ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia, udah kasih kesempatan tadi Ustadz untuk berikan pertanyaan. Tapi kita masih kasih kesempatan lagi di segmen terakhir ini. Yang mau bertanya silahkan, monggo kerso. Silahkan angkat tangan yang mau nanya, siapa? Siapa yang mana? Mana tadi? Sebelah mana? Ibu, oh ya oke, silahkan Ibu. Nama dan pertanyaannya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah dari Majelis Taklim An-Nur Serua Pusat, Bojong Sari, Depok. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana cara menjaga diri di tengah dunia yang penuh godaan tanpa merasa paranoid atau berlebihan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah bisa menjawab pertanyaannya Ibu. Ya, lagi silakan. bengong-bengong. Bagaimana tadi? Bu, diulang pertanyaannya. Ustadznya tadi lagi mikirin jawaban yang tadi. Gimana Bu pertanyaannya? Mohon maaf. Bagaimana cara menjaga diri di tengah dunia yang penuh godaan tanpa merasa paranoid atau berlebihan? Nah, gimana caranya jaga diri di dunia yang penuh dengan godaan supaya nggak Bergoda. ngerasa paranoid atau ketakutan akan masa depan, ya, cemas akan masa lalu, hidup bisa tenang dan bahagia. Gimana caranya Ustaz? Ya, memang sekarang ini kehidupan manusia itu sudah di luar batas, betul Bu? Kita lihat sekeliling kita, ya mereka pengen cari nafkah, seorang suami menafkahi kebutuhan daripada anak dan istrinya, betul? Di samping itu juga teknologi yang mungkin mencekam, bahkan terjadi banyak kriminalitas, betul? Ada yang pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, suami gak pulang-pulang, ada. Jadi kita supaya nggak paranoid bagaimana? Masa depan tetap Bu, harus kita raih dengan doa. Dengan keyakinan meskipun kita rasa ketakutan itu ada, yakinlah kepada Allah. La yuradir qadri illa bidoa. Takdir bisa dirubah dengan doa, betul? Makanya banyakin doa. Rasa ketakutan itu bagi orang beriman, itu justru makin meningkat imannya kepada Allah. Dihiruk pikuknya dunia ini, semerawutnya dunia ini, yang menjadikan kita paranoid. Tapi rasa ketakutan itu memang ada fitrah kita sebagai manusia, betul? Fitrah sebagai manusia kita bisa menganalisa sesuatu di dunia ini. Tapi maka orang yang beriman memantapkan dirinya, rasa tidak takutnya. Innallaha bukan. Jangan kamu bersedih. La tahzan. Jangan kamu bersedih. Innallaha. Iya. Jadi orang beriman itu kagak sedih, kagak takut. Kenapa? Dia meyakini Allah bersama dia. Tidak ada rasa ketakutan. Tetap ada kebahagiaan, tetap berjalan seperti biasa. Apapun yang kita lakukan, maka usahakan dengan iman kita, dengan ketakwaan kita, dengan taatnya kita, penghambaan diri kita kepada Allah dengan totalitas. Dan itulah yang Allah akan jaga kita. Dari yang namanya sifat, rasa takut, dan rasa lapar. Lapar gua. Begitu Bu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya mau tanya boleh ya Bu ya sama Ustadz ya Bu ya. Ustadz, tema kita ini kan sebenarnya sama ayat dengan surah At-Takwir ini lebih memperkuat bagaimana supaya kita ikhlas dalam beribadah. Tidak mengharap kepada makhluk tapi mengharap hanya kepada Allah. Tapi kenapa Ustadz? Seringkali dengan era modern zaman sekarang muncul dalam hati kita yang merusak dan pemikiran kita yang merusak keimanan. Pertama, ada di antara kita yang percayanya bahwa kiamat mah masih lama, entar dulu. Ya, ngapain bahas-bahas soal kiamat ya? Tanda-tandanya ada tapi masih jauh, ada yang begitu. Ya, terus ada lagi yang ngerasa ya dengan masalah ini dia tanpa sadar
dalam kehidupan sehari-hari, walaupun diajarin ikhlas, tapi lebih banyak butuh penghargaan dari makhluk. Misalnya kerja di kantor, ya Bu. Kerja yang benar pengen dilihat sama atasan supaya bisa naik gaji, naik jabatan, naik gaji aja. Nah itu kira-kira orang-orang yang seperti itu apakah termasuk orang yang sudah rusak keimanannya, atau orang-orang yang mungkin dalam hidupnya itu udah nggak berharap kepada Allah. Nah gimana cara ngobatin orang yang punya penyakit hati seperti itu? Silahkan Kiai Munawir, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan luar biasa. Allah sudah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, la tattabi'u, jangan kalian ngikutin siapa? Syaitan. Karena apa? Syaitan itu mengganggu terhadap diri kita. Itu bukan hanya dari tetangga saja, tapi dari saripati makanan. Makanya asyaitonu tajri minadam. Setan itu mengalir mulai saripati darah kita. Oh. Itu yang menyebabkan ketika kita hidup pilihan. Fa'alhamaha fujuroha watakwa. Kalian mau hina atau kepengen takwa, seperti itu. Oh gitu. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sehari-hari itu mempengaruhi diri kita. Mempengaruhi diri kita. Jadi apalagi kalau makanannya tidak halal. Termasuk juga pola pikir kita. Jadi orang-orang yang punya pola pikir kiamat masih lama, itu buru-buru istighfar, introspeksi diri. Ya. Karena bisa jadi mungkin alamnya nggak hancur tapi dianya meninggal duluan. Ada yang begitu ada? Ya. Ada ya kan malaikat. Tapi ada guru. Ada Al-Quran Allah bilang kolbun marid, kolbun maid, kolbun munafik. Dan orang-orang yang pengen diminta dihargai oleh makhluk itu namanya kolbun marid. Ibu tahu kolbun marid? Hatinya penyakit. Kolbun mayit ada nggak mau ibadah tapi hidup dia kayak bangkai, betul guru ya? Ya, baik. Jadi orang-orang yang kayak gini dia kolbun marid ya. Kolbun marid penyakit. Jiwanya sakit ya, jiwanya sakit ya. Baik. Mudah-mudahan insya Allah kemarin kita sempat bahas juga tentang bagaimana caranya mengobati hati ya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi lagu, jadi nyanyi. Mudah-mudahan insya Allah akan kita kaji lebih dalam lagi tentang kolbun, tentang hati juga bagaimana supaya kita bisa menata hati. Dan insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa dengan kedua orang guru kita. Untuk itu doa dipimpin oleh Kiai Munawir Ngacir. Silahkan Kiai, fadhol. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pandang suami kita, anak kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pandang orang tua kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang maha dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami duduk di Masjid Al-Ikhlas ini bersama saudara, keluarga, sanak famili ya Allah ya Rabb. Tiada lain untuk menyembah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir dhaif, lemah iman, lemah ibadahnya ya Allah ya Rabb. Pada hari ini kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah ya Rabb, agar kami mendapatkan petunjuk yang lurus, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah ya Rabb, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb.
yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Ketika melahirkan taruhannya antara hidup dan mati ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami melahirkan hidup menjadi hidup yang mulia ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami meninggal melahirkannya ya Allah ya Rabb, menjadikan mati syahid di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami yang hadir hebat bukan karena kami ya Allah ya Rabb, tapi karena didikan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pagi menghantarkan sekolah kepada kami, siang kepanasan, kehujanan, namun orang tua kami tidak pernah minta balasan kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau menyayangi pada waktu kecil. Ya Allah ya Rabb, jika suami hari ini masih ada ya Allah ya Rabb, jadikan suami kami menjadi uswah dalam rumah tangga kami ya Allah ya Rabb. Jika istri kami masih hidup ya Allah ya Rabb, jadikan ibu yang menjadikan tarbiyah buat anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika anak kami hari ini sedang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah doa ini bersama, insya Allah mudah-mudahan Engkau kabulkan permohonan kami ya Allah ya Rabb. Angkat penyakit anak-anak kami yang sedang sakit ya Allah ya Rabb, dan selamatkanlah kami hidup di dunia ini ya Allah ya Rabb, dan selamatkanlah kami di akhirah ya Allah ya Rabb, dan selamatkanlah dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guruku, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana hidup di dunia ini cuma sementara. Semata-mata apa yang kita kerjakan, inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kelak yang kita kerjakan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hari akhir akan tiba, yakinlah dan bersiap-siaplah untuk menghadapi itu semua. Jaga diri kita, didik anak keturunan kita sehingga kita semuanya selamat dunia akhirat, dan kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya Allah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.